Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema belum tahu sebabnya, itu yang membuat sulit untuk melupakan mantan, ya. Nah, jadi kita belum tahu apa yang menyebabkan kita ini begitu sulit untuk melupakan mantan. Karena kita belum tahu, maka itulah yang membuat kenapa kita jadi sulit banget melupakan dia. Kangen terus dengan dia, pengen ketemu dia, pengen segera balik dengan dia, ya. Padahal kalau kita sudah tahu sebabnya, maka kita akan tahu cara menasehati diri kita sendiri dan tidak akan terlalu sulit untuk melupakan mantan, ya. Walaupun yang namanya melupakan seseorang yang pernah begitu dekat menjadi satu kesatuan di dalam hidup kita, itu tidak bisa seperti lupa yang betul-betul ingatan itu terhapus semua tentang dia, ya. Ya, kita ingat wajahnya, kita ingat kecantikannya, kita ingat senyumnya yang begitu memikat, ya. Kita akan ingat rumahnya di mana, kita akan ingat orang tuanya seperti apa, kita ingat aroma parfumnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau yang itu kita masih ingat, ya. Tetapi kita sudah tidak pengen untuk balik kepada dia lagi. Nah, itu namanya sudah melupakan. Lupa dengan keinginan yang begitu besar untuk bisa bersama dia lagi. Jadi ada 3 sebab ya, kenapa kita sulit sekali melupakan mantan. Yang pertama, karena kita terjebak kepada kecantikannya. Atau kalau wanita terjebak kepada ketampanannya. Ya, selalu yang ada di dalam pikiran kita betapa cantiknya dia. Padahal selain cantik, kita juga sudah kenal betul dengan sisi-sisinya yang tidak baik. Mantan itu memang cantik, memang ganteng, ya. Tetapi dia itu pemarah, emosional, egois, kemudian matre, boros, serakah, setelah itu keras kepala, setelah itu orangnya sombong, setelah itu orangnya tidak pernah bisa menghargai pengorbanan orang lain, dan seterusnya, banyak ya. Nah, jadi ketika kita ingat betapa cantiknya dia, kalau yang wanita teringat betapa gantengnya dia. Nah, sekarang ketika kita ingin melupakan dia, kita sudah tahu formula nasihatnya. Biarkan sajalah dia cantik, tapi ngapain juga dengan dia kalau dia cantik tetapi misal dia tidak setia. Kalau dia ganteng tapi misal dia playboy, membuat kita jadi stres terus dan seterusnya, ya. Biarlah dia cantik, tetapi kan kalau bersama dia kita pusing terus, bertengkar terus karena dia emosional dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita tahu apa yang menyebabkan kita sulit melupakan dia, kita akan menemukan formula nasihat seperti apa untuk diri kita sendiri agar kita tidak punya keinginan untuk kembali bersama dia lagi. Nah, setiap keinginan balik itu muncul, ya sudah, kita menasehati diri kita sendiri dengan nasihat yang kita sudah tahu formulanya. Kalau kira-kira kita pelupa, jika perlu nasihat yang sudah kita temukan tadi kita tulis ya di dinding kamar kita, ya. Tidak usah kembali kepada mantan karena dia itu cantik tetapi pemarah, suka bertengkar, stamina bertengkarnya sangat hebat, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak usah kembali kepada mantan nih kalau yang wanita, ya. Daripada stres terus, daripada nangis terus karena dia itu playboy, suka mem-PHP wanita lain, ya. Suka selingkuh dan seterusnya. Nah, jadi
ketika kita tahu formulanya, kecantikan ataupun ketampanannya itu sudah tidak bisa membuat kita menjadi seperti saat ini. Saat ini gimana? Ya saat ini itu kalau kangen dia tuh kangen banget. Tetapi begitu kita sadar bahwa ternyata ada sisi-sisi buruk dari mantan dan itu jauh lebih banyak lagi, nah itu membuat kita jadi realistis. Bahkan kita merasa akan lebih beruntung berpisah dengan mantan, ya. Yang kedua sebabnya karena prestis, ya. Misal mantan itu anak orang kaya, mantan itu anak orang terkenal, atau mantan itu kuliah di program studi yang hebat, yang prestis ya, yang pekerjaannya hebat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dengan tahu sebabnya, kita tahu kan formula nasihatnya. Ah, sudahlah dia kan anak orang kaya ya. Tapi karena dia anak orang kaya, dia jadi sombong. Dia tidak pernah menghargai saya, dia selalu merendahkan saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ngapain juga bersama dengan seseorang yang tidak pernah menghargai kita. Ya, oh dia itu anak orang kaya luar biasa, aduh, kita bersyukur tidak bersama dia lagi. Kalau enggak, kita cuma jadi sapi perah begitu ya, kerja dapat duit berapapun, setor kepada dia, dan habisnya cepat saja. Dan dia tidak akan pernah berterima kasih, karena bagi kita uang segitu banyak, bagi dia itu uang jajan sehari. Nah itu ya. Yang ketiga sebabnya, karena kita merasa sudah investasi terlalu banyak. Ya, kita sudah keluar uang sangat banyak untuk mantan, ya, apapun yang dia inginkan pasti keturutan, pasti kita belikan, ya. Dan seterusnya, sampai ketika perpisahan itu terjadi, kita sudah tidak punya tabungan lagi. Nah, artinya apa? Mantan menang banyak dan kita merasa rugi gitu loh. Karena investasi yang terlalu banyak untuk mantan tadi. Bayari SPP kuliahnya, belikan ini, belikan itu, uang jajan bulanan, bayarin kuota internet, pulsa telepon, servis motor. Setelah itu apalagi makan harian dan seterusnya. Ya, ngantar jemput ke sana kemari. Kok kita yang jungkir balik sekarang yang dapat manfaat, yang memetik hasil orang lain. Nah, kita merasa rugi di situ, ya. Nah, tetapi ketika kita menyadari ya anggaplah apa yang kita berikan kepada dia itu kemarin sedekah ya. Kemudian kan uang bisa dicari lagi ya. Toh biarpun sekarang sepertinya orang lain yang memetik manfaatnya ya, tetapi dengan sifat mantan yang matre dan suka memanfaatkan orang, maka pasangan barunya itu ya sama stresnya dengan kita, bahkan mungkin akan lebih stres lagi. Kita ingat betul, kalau mantan sudah minta sesuatu, kita jungkir balik. Kalau tidak punya duit harus sampai ngutang. Nah, jadi ketika sekarang mantan bersama orang lain, ya kira-kira yang dirasakan oleh pasangan mantan ya seperti stres yang pernah kita rasakan juga. Jadi kita bersyukur ya, beban kita sekarang ada yang diambil oleh pasangan barunya, sehingga kita bisa menikmati hidup kita dengan lebih bahagia, menikmati hasil jerih payah kita sendiri. Nah, jadi ketika kita tahu sebabnya, maka tidak terlalu sulit kan untuk melupakan mantan. Jadi setiap rasa kangen itu muncul, dan munculnya rasa kangen itu sesuatu yang sangat manusiawi. Nah, kita tahu bagaimana cara menasehati diri kita sendiri. Setelah kita menasehati diri kita sendiri, kita akan fresh. Kita akan merasa segar, tidak terbebani lagi dengan rasa kangen yang seperti kita rasakan pada saat ini. Ya, kadang sebagai manusia, kita merasa bahwa perpisahan dengan mantan itu sungguh berat untuk dijalani. Karena kita merasakan mantan yang terbaik untuk kita. Padahal justru perpisahan dengan mantan itu yang terbaik. Perpisahan dengan mantan membuka jalan bagi kita untuk bertemu dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada mantan. Maka kita diajarkan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum
wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu amat membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ya, jadi bagi kita perpisahan dengan mantan itu tidak kita sukai. Tetapi Allah Maha tahu bahwa berpisah dengan mantan itu adalah keselamatan untuk hidup kita. Berpisah dengan mantan itu adalah yang terbaik bagi kita dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.